Apakah kamu pernah merasakan kesemutan? Kondisi tersebut bisa terjadi ketika menekuk kaki terlalu lama, misalnya saat duduk bersila atau ketika tidur dengan tangan tertindih. Ternyata kesemutan terjadi sementara disebabkan oleh tekanan pada saraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Selain kesemutan, gangguan apa saja ya yang dapat dialami oleh sistem saraf lainnya? Pada video ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan juga gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem saraf. Pertama, mari kita bahas dulu mengenai sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak besar, talamus, hipotalamus, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak besar atau cerebrum terdiri dari 4 lobus. Pertama adalah lobus frontalis, berfungsi sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Yang kedua adalah lobus parietalis sebagai pusat indera perabaan, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Yang ketiga, lobus temporalis sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Dan yang keempat, lobus occipitalis sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca. Talamus merupakan substansi kelabu yang menerima impuls dari saraf sensorik, kecuali dari penciuman, ke korteks otak. Talamus melakukan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Hipotalamus merupakan pusat pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, dan suhu tubuh, serta mempengaruhi kelenjar hipofisis. Otak tengah atau mesenfalon, ukurannya kecil, namun fungsinya sangat besar, yaitu sebagai pengendali penglihatan dan pendengaran. Otak kecil atau cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Sumsum lanjutan atau medula oblongata menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang. Fungsinya mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernapasan, produksi ludah, gerak alat pencernaan, batuk, dan bersin. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Fungsi dari sumsum tulang belakang ini adalah untuk memberi kemungkinan gerak refleks pada manusia. Pembahasan kita yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem ini adalah lanjutan jaringan saraf yang berfungsi membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Terdiri atas 2, yaitu saraf kranial yang merupakan percabangan dari otak dan saraf spinal yang merupakan percabangan dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial mengatur sistem saraf sadar, yang merupakan saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor yaitu pusat motoris pada cerebrum. Terdapat 12 jenis saraf kranial dengan fungsi pada tabel berikut. Saraf spinal mengatur saraf otonom yang mana rangsangannya tidak disampaikan ke otak melainkan langsung ke sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibedakan menjadi simpatik dan parasimpatik. Bahasan kita yang ketiga yaitu gangguan pada sistem saraf. Terdapat banyak penyakit yang dapat mengganggu sistem saraf, diantaranya epilepsi, neuromyelitis, amnesia, afasia, dan lain-lain. Epilepsi atau penyakit Ayan merupakan gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang secara berulang pada sebagian atau seluruh tubuh. Neuromyelitis optika adalah gangguan penglihatan akibat peradangan pada saraf mata yang mana ditandai dengan buramnya penglihatan dan rasa nyeri pada mata. Amnesia, penyebab utamanya adalah kerusakan pada bagian otak yang berfungsi untuk membentuk sistem limbik yang sangat kencang.
Afasia merupakan suatu gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Afasia dapat muncul tiba-tiba setelah mengalami stroke atau cedera kepala, atau juga karena munculnya tumor otak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.